warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel ini ya. Unilina di sini lagi untuk berbagi cerita bersama teman-teman semuanya. Kan sekarang masih masa pandemi ya. Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat, selalu dijaga iman dan imunnya sehingga tetap happy menjalani kegiatan walaupun ada peraturan-peraturan yang harus dijalanin, ya bisa lah melakukan habit baru ya, kemana-mana harus pakai masker, terus jaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun kayak gitu. Jadi itu mungkin habit yang baru yang harus kita terapkan untuk masa pandemi ini. Kali ini di sini aku memang sendirian, tapi tenang aja, ada sister aku yang bakal berbagi cerita bersama kita di sini. Cerita tentang apa sih ya? Eh, Nah, siapa sih sister yang akan berbagi cerita kali ini bersama kita? Nggak banyak sih sisternya. Pertama yaitu Sis Mega, kemudian ada Sis Elisa. Nah, di sini mereka akan berbagi cerita kepada kita, hikmah apa sih selama pandemi yang mereka dapatkan kayak gitu. Terus perubahan kegiatan apa yang sebelum pandemi seperti ini, yang setelah pandemi seperti ini. Terus mungkin tips kali ya, tips bagaimana menghadapi pandemi ini biar nggak useless banget kayak gitu. Nah, seperti apa cerita mereka? Mari kita simak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas yaitu kegiatan selama perubahan kegiatan selama pandemi. Yang pertama adalah perubahan aktivitas selama pandemi. Ya, tentunya untuk perubahan aktivitasnya ya pada dasarnya untuk aktivitasnya itu tidak berubah, cuman suasananya aja yang berbeda gitu. Kalau dulu itu kan ibaratnya di kelas gitu ya, terus habis itu kita prepare waktu juga untuk ke kelas gitu, misalnya kelasnya mulai jam 6, terus kita berarti dari rumah jam 5 atau jam setengah 5 gitu, misal kelasnya mulainya jam 8, kita dari rumah berarti setengah 7 tuh. Nah mungkin jadi lebih hemat sih ya lagi semasa pandemi ini, jadi kan semua dilakukan di laptop ya, jadi kita tinggal buka laptop, jadi menghemat waktu, jadi tidak terlalu terburu-buru, terus abis itu hemat ongkos tapi nggak hemat kuota. Jadi ada plus ada minus sih kegiatan pandemi selama aktivitas yang dilakukan di rumah selama pandemi. Plusnya itu kita bisa menghemat waktu. Yang tadinya waktu untuk OTW ke kampus, dari kampus ke kampus itu memakan waktu misalnya berapa jam gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk di rumah ngobrol, makan bersama keluarga gitu kan. Nah, terus minusnya adalah karena kita di rumah ya, aktivitasnya ya di rumah-rumah aja gitu, mau di kamar kayak di ruang tamu di mana gitu. Jadi suasananya itu agak ngebosenin gitu. Kalau di kampus kan kita bisa sambil nunggu kelas bisa ke tempat makan dulu, duduk dulu gitu kan. Terus kalau misalnya ada warung kopi baru kita nyobain gitu kan. Nah, ya kalau ini kan ya bisa aja sih pakai GoFood, cuman kan ibaratnya ya kalau itu kan kalau di kampus kan kita bisa datang langsung ngeliat gitu kan, ya enak lah gitu ya, tapi disyukuri aja, yang penting kita kan masih sehat. Terus pembelajaran paling berharga yang dirasakan selama pandemi. Pembelajaran paling berharga ya jadi deket sama keluarga ya, jadi makan bareng, yang tadinya makan siang nggak bareng, makan malam bareng, sekarang yang tadinya makan malam juga jarang bareng gitu kan, sarapan pagi juga sekarang jadi bareng, terus jadi bisa interaktif ngobrol kan, karena kan waktu-waktu yang biasa kita gunakan untuk ke kampus gitu ya, bisa digunakan untuk jeda itu digunakan untuk ngobrol sama orang tua, atau misalnya untuk
ya sekedar bercanda atau apa sama orang rumah gitu. Terus tips agar tetap produktif selama pandemi. Produktif kalau tergantung dari ini ya, dari kegiatannya itu apa. Karena saya ngajar, jadi mungkin sesekali masih ikut webinar gitu ya. Terus habis itu lihat YouTube yang memperkaya pendalaman untuk materi saya gitu ya. Terus ya lihat YouTube lah, kebanyakan sih saya sering lihat YouTube ya sekarang ini, karena kalau dulu kan kita bisa ya seminar sana seminar sini gitu kan, ngobrol sana ngobrol sini sama orang yang mumpuni gitu ya, ilmunya mumpuni. Tapi kan karena kayak gini gitu ya, saya lihat dari YouTube gitu, misalnya tentang penganggaran, forecasting, atau accounting, atau manajemen keuangan apa segala macam. Saya biasanya lihat dari YouTube supaya saya tetap ilmunya tetap bertambah. Terus juga lihat dari berita-berita gitu ya. Ya seperti itu ya, semua pokoknya pada intinya sama aja, cuman ya semua dilakukan di rumah gitu, dan medianya sekarang berbeda, jadi visual gitu ya, jadi pakai gadget ya, kita nikmatin aja gitu kan. Ini bisa jadi cerita kita nanti buat anak cucu kita mungkin, terus buat kalau kita udah tua gitu. Semoga saja pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas normal kembali dan semua selalu sehat. Demikian pendapat saya tentang segala perubahan kegiatan yang yang terjadi selama pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku Elisa Nurfilaili dari kelompok 1 di lomba yang ada di Dekarum 1. Kalau buat perubahan selama masa pandemi itu mungkin ada dari segi kegiatan sama finansial kali ya. Kalau kegiatan kan dulu masih sering melakukan project-project offline gitu kan, bareng sama teman-teman. Tapi sekarang karena lagi pandemi gini, jadinya sulit gitu untuk bisa keluar rumah gitu, dan jadinya projectnya pun jadi terhambat gitu loh. Terus buat segi finansialnya itu udah pasti sih gitu, jadi sekarang cuma bisa mengandalkan gaji dari pekerjaan yang sekarang gitu. Sementara mungkin itu masih belum cukup kali ya, jadi mau dapat part time dari tempat lain pun belum bisa gitu, karena kan ada banyak banget kerjaan yang harusnya kerjanya offline juga kan sekarang. Sementara aku nggak bisa kerja yang 2 kali gitu karena waktunya nggak bisa gitu. Terus buat pembelajaran yang didapat itu mungkin karena sekarang itu apa-apa online, jadinya lebih punya banyak waktu sih buat buat ikut kayak webinar yang gratisan gitu. Kalau dulu kan agak sulit ya dapetin webinar yang gratis, karena kan kebanyakan seminar itu kan emang offline. Kebanyakan seminar itu offline, dan sekalinya itu gratis pun lokasinya yang susah dijangkau gitu. Sementara kalau sekarang itu kita bisa ngejangkau lokasi dari manapun gitu karena online-nya ini gitu, dan bisa belajar bisa ikut seminar dari berbagai bidang gitu. Enaknya sih itu gitu, dan mungkin jadi lebih bisa menghargai waktu dan momen ketika lagi bareng-bareng sama orang tua, sama keluarga, sama teman-teman gitu. Terus tips buat produktifnya itu mungkin manajemen waktu sih, terutama manajemen waktu tidur gitu. Usahakan malamnya itu tidurnya nggak terlalu malam supaya nanti bisa bangun pagi. Dan kalau bangunnya pagi mungkin bisa segar gitu kan, bangun pagi terus mandi pagi terus jadi segar, dan di pagi hari itu mungkin bisa langsung lakuin banyak aktivitas biar moodnya tuh jadi naik gitu. Karena kan yang bikin mood naik itu karena kita paginya udah segar gitu, udah banyak aktivitas, jadinya moodnya naik gitu.
Dan kalau moodnya udah naik di pagi hari, nanti mungkin insya Allah seharian itu bisa baik gitu moodnya gitu. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, udah denger ya cerita dari Sister Mega sama Sister Alisa. Semoga bisa menginspirasi, dan pandemi ini kalian gak sendirian, kita bareng-bareng menghadapinya, dan semoga kita segera terlepas dari pandemi ini. Dan tetap patuhi protokol-protokol kesehatan, dan tentu saja semoga sekali lagi saya mengingatkan tetap jaga iman dan imunnya, dan semoga Allah juga selalu senantiasa menjaga kita semua, dan virus COVID-19 ini juga segera selesai ya. Allah angkat, kemudian kita kembali bisa berkegiatan seperti sedia kala. Nah, tapi jangan takut untuk merencanakan hal-hal yang akan kalian lakukan selama pandemi. Oke, jangan useless, tetap bermanfaat, tetap menebar kebaikan. Semoga kita dipertemukan lagi di next video. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tentu saja di-share ke teman-teman kalian ya. Makasih udah selalu nonton video aku. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.